Oke, Tat. Selamat datang, selamat bergabung di channel kami. Yes. Welcome to the jungle. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Cilacap. Ustadz, di bisnis umroh ini bolehlah sedikit sharing ke kami itu sejarah-sejarah awal tuh, singkatnya itu antum bangun bisnis umroh itu seperti apa sih, Tat? Sebenarnya awal saya berkecimpung di bisnis umrah haji sebenarnya faktor ketidaksengajaan awalnya, karena saya agak lama dulu memang di microfinance syariah kurang lebih 15 tahun. Oke. Dan saya juga sambil kuliah kebetulan qadarullah saya ambilnya juga perbankan syariah pas di fokus di finance ya. Jadi kita sambil belajar sampai pada titik tertentu di 2014 akhir saya memang memutuskan untuk resign karena terlalu banyak yang saya ketahui, jadi saya agak takut. Oke. Nah, awal ketika saya resign itu udah beberapa mencoba bisnis dari ini ya, kontraktor sampai betul-betul kita habis-habisan ya, di titik yang betul-betul sampai minus, sampai akhirnya saya harus mengambil langkah yang gimana ya untuk bisa ambil momentum, karena saya hidup di kota kecil ya, Wonosobo. Untuk mengambil lompatan yang signifikan itu susah untuk kita. Usia kita udah waktu itu sudah di angka sekitar 36-37 lah, waktu yang ibaratnya bukan muda lagi. Harus ngambil langkah untuk secepat mungkin bisa ambil momentum. Saya akhirnya hijrah ke Jakarta, tapi ya Allah godaannya luar biasa. Ketika kita ngirim lamaran itu yang dipanggil rata-rata itu di job street itu rata-rata dari di bank syariah. Nah, sampai di titik tertentu Allah pertemukan dengan circle-circle orang yang umrah haji. Oke. Ya, sampai di satu titik Allah pertemukan seorang owner biro umrah haji di Pondok Gede waktu itu. Beliau guru pertama saya keterkaitan dengan umrah haji itu lagi butuh asisten. Qadarullah saya wawancara, kemudian saya diterima. Akhirnya saya disitulah titik mula saya tahu dengan dunia umrah haji. Oke, jadi awal mula Ustadz untuk melakukan bisnis umroh dan haji itu emang bukan faktor kesengajaan ya? Bukan. Oke. Nah, setelah masuk ini, menurut Ustadz ini di bisnis ini betul-betul pure bisnis kah di umroh haji ini, atau emang ada unsur-unsur ibadahnya? Seperti apa itu? Karena saat ini banyak framing di luar itu biro umroh dan haji itu cenderung bisnis agama nih. Iya. Nah, gitu. Cara nyikapin Ustadz gimana nih tentang itu? Tadi betul kita ketemu dengan maisah saya di dunia umroh haji itu ya memang tidak sengaja. Cuman ketika saya resign dari microfinance syariah itu, saya doanya ya Allah kasihlah saya rezeki yang betul-betul Engkau berkahi, kemudian yang bisa menyelamatkan saya dunia akhirat. Allah selalu pertemukan dengan circle-circle umrah haji. Nah, itu yang buat saya, apa ini jawabannya? Sampai di titik tertentu saya belajar. Setelah di bos yang pertama, saya juga kemudian diberikan kesempatan buatkan travel istrinya bos mobil ternama di Indonesia lah, nggak perlu sebut merek ya, itu kita di Cibubur. Nah, di situ saya membersamai beliau sampai 1 tahun. Ketika saya ikut orang, banyak hal yang tidak bisa terimplementasikan. Jadi ide-ide kita tetap ada batasannya, karena saya sebagai pekerja kan. Nah, disitulah muncul bicaranya saya harus bisa satu saat itu memang membuat perusahaan sendiri. Itu untuk awalnya. Terus yang kedua, alhamdulillah di 2019 saya mendirikan perusahaan. Waktu itu kita kasih nama Albitur ya. Itu saya join dengan seorang teman dari 2019, baru pemberangkatan di setengah tahunan terjadilah pandemi, vakum. Terus karena satu dan lain hal, karena kita perbedaan visi misi, saya serahkan perusahaan itu, saya sebagai direktur saya serahkan ke komisaris. Terus saya bergabung dengan biro travel lain sampai akhirnya lahirlah ini ya Famaza di tahun 2025. Terus keterkaitan tadi yang ditanyakan, sekarang kan framing yang terjadi bisnis umrah haji kan lebih ke kapitalisme ya, jadi lebih ke bisnis bisnis only. Segala aktivitas apapun kan kita
Kalau orang Islam kan harusnya tetap didasari dengan niat ibadah ya. Yes. Kita cari rezeki itu untuk ibadah. Kenapa? Untuk nafkahin istri, nafkahin keluarga. Saya tetap ketika mendirikan Biro Umroh Haji tetap pinginnya untuk ibadah. Selain tidak munafik, kita mencari maisah, mencari rezeki di situ. Dan yang membuat saya semangat itu ya kebahagiaan yang tidak terukur adalah ketika kita bisa melayani duyufur rahman, tamu-tamunya Allah itu, kita dengan semaksimal mungkin, baik pelayanan teknis, pendampingan teknis maupun pendampingan ibadah. Ketika jamaah sudah pulang ke Indonesia lagi, mereka menyampaikan ke kita, Ustadz, terima kasih ya atas bimbingannya, atas membersamai kami, sampai nangis-nangis saking senengnya. Itu adalah kebahagiaan yang buat saya nggak bisa diukur dengan materi. Dengan materi. Tantangan terberat apa yang Ustadz hadapi ketika masih di lapangan nih, jalanin bisnis biro umroh ini? Tantangannya terberatnya apa nih waktu masih di lapangan, Ustadz? Kalau saya kan mengedepankan gini ya, investasi termahal adalah SDM. Oke. SDM itu memang harus betul-betul kita siapkan sedemikian rupa sehingga nanti kita mempunyai sebuah perusahaan yang betul-betul punya karakter. Itu satu. Kemudian di lapangan, kalau saya itu lebih susahnya gini ya, memang mengkader paling susah. Mengkader tim kita untuk sesuai yang menjadi harapan ekspektasi kita sebagai owner ya. Dan di sini kalau saya itu tipe seorang eksekutor ya. Jadi saya memang membuat sebuah sistem atau SOP itu, standarisasi yang ada di perusahaan adalah dari apa yang saya bisa lakukan. Ya saya jadi tour leader ya, owner sekali tour leader. Saya angkat junjung kober, saya membersamai jamaah ya, saya ngomong simbah-simbah, ngomong anak-anak. Dan karena itu sudah menjadikan bagian passion, saya nggak merasa terbebani dan saya pun happy, ya kan. Jadi sampai kadang jamaah yang tidak tahu bahwa saya seorang owner di situ karena saking saya menjiwainya mengangkatin koper kan gitu ya. Saking seperti tour leadernya gitu ya. Seperti itu. Pernah nggak Ustadz itu ada gagal berangkat gitu? Karena kan kita tahu sendiri tuh banyak juga biro-biro yang gagal berangkat. Pernah nggak Ustadz? Alhamdulillah selama saya di bisnis umroh haji, kita belum pernah mengalami gagal berangkat, dan naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Cuman resiko-resiko yang membersamai di bisnis umroh haji itu sangat kalau orang kan melihatnya wah asik ya di bisnis umroh haji, tapi resikonya juga sangat luar biasa. Ya kan? Karena ini terkait dengan regulasi dua negara, baik dari Indonesia maupun Saudi. Belum kalau dengan pesawat-pesawat transit. Di negara transit pun kadang ada hal-hal yang memang bisa terjadi ketika kita lagi berangkat dari Indonesia ke negara transit, belum ada sebuah regulasi, tapi ternyata kadang ada sebuah regulasi yang mengharuskan harus mengeluarkan uang atau kos tambahan. Ini juga akan menjadi masalah. Atau yang kedua, ketika terjadi ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat pernah saya 22 pack coba. Masya Allah. Saya harus bagaimana cara, meskipun sebenarnya itu bukan kesalahan kita, kesalahan dari tim maupun dari pihak tiketing yang memang tidak memberitahukan bahwa di dalam grup saya itu ada 2 flight kepulangan itu yang berbeda, selisih 2 jam. Dan itu saya harus nanggung risiko itu sendiri. Saya harus membelikan tiket one way waktu itu 14.500 kali 22. Masya Allah. Di saat itu saya baru merintis loh. Kendaraan mobil aja belum ada. Itu senilai satu mobil 14,5 juta kali 22. 300 berapa juta itu. Itu salah satu resiko yang harus dihadapi sama bisnis biro umroh ya. Iya, salah satunya itu. Oke. Ustadz, ini ada pertanyaan nih dari kawan kita. Ustadz, izin tanya, cara membangun trust jamaah di era online seperti ini, di era digital seperti ini, seperti apa cara membangun trust, kepercayaan? Iya. Kembali kalau kita kan basicnya adalah bisnis di umroh haji, mungkin kan nanti akan bisa dikompetkan dengan di usaha yang lain. Ya. Kalau di bisnis umroh haji memang betul-betul adalah bisnis trust.
yang it's not easy hanya dijual dengan model online. Mohon maaf kalau saya melihat ketika makanya kami masih lebih ke konsep direct selling, jualan yang kita harus bertatap muka. Kenapa? Karena di sini masih butuh trust. Orang misalkan saya harus menyampaikan tentang produk kita apalagi umroh haji, kita harus bertatapan langsung. Karena di sini apa? Yang namanya umroh haji bukan sekedar kita berangkat, ada tiket pesawat dan sebagainya. Karena di sini ada nilai ibadah. Pembimbingan secara teknisnya bagaimana, pembimbingan secara ibadah benar atau tidak, ya kan? Ini sangat penting. Ini yang menjadi sesuatu hal yang memang harus kalau buat kami itu hal yang utama yang memang harus di blow up dan diutamakan. Itu. Terus kenapa kita untuk yang belum berani melangkah ke jualan yang betul-betul kita fokuskan di online? Karena saya untuk SDM memang belum masih terkendala di SDM. Yang kedua, kita memang kesiapan untuk itu memang masih butuh waktu untuk menata. Nah, trust ini memang harus dibangun dengan pembuktiannya. Pembuktian, dan saya jadikan itu media sosial contoh hanya lebih untuk saat ini lebih mengumpulkan dokumentasi maupun informasi-informasi tentang travel kita, dari pelayanan teknis, dari pelayanan ibadah, dari fasilitas pelayanan kita yang berikan ke jamaah seperti apa, bisa tersimpan di terutama kita di Instagram. Ini trustnya itu seperti ini. Jadi ketika itu terkodifikasi semuanya di dalam file-filenya Instagram, itu biasanya karena hampir 75% jamaah umroh maupun jamaah haji itu adalah orang-orang sepuh, orang-orang pensiunan, orang-orang yang sudah umurnya sepuh, dan mereka kadang nggak melek teknologi. Betul. Nah, mereka kadang daftar umroh itu biasanya tetap atas rekomendasi dari cucunya, anaknya yang melek teknologi. Kita menjelaskan direct selling misalkan ke calon customer yang sudah sepuh itu, biasanya akan kita kasih alamat IG untuk anak dan cucunya ngelihat IG-nya. Jadi ketika mereka ngelihat IG kita, insya Allah nanti dicek, orang akan punya trust, dan bagaimana menyusunnya nanti bisa karena contoh trust itu ada di setiap keberangkatan kita. Itu kan dari kita lagi insert visa, proses pembuatan paspor, pendampingan meningitis, dari pemberangkatan, pelepasan sampai ke tanah haram, prosesi ibadah sampai proses pulang ke Indonesia pun semuanya terdokumentasi. Dan itu kita sampaikan real time lah, maksimal 15 menit memang harus sudah sampai ke grup WA maupun harus diupload di story Instagram. Berarti ini cukup menarik nih, 15 menit itu waktu yang sangat singkat loh. Itu seperti orang yang di rumah itu seperti ikut menyaksikan secara tidak langsung kan, seperti itu. Hampir langsung karena gapnya hanya 15 menit. Itu yang menjadi value di perusahaan Ustadz ini nih. Salah satunya itu. Dan saya ngelihat kayaknya sampai saat ini saya ngelihat dari teman-teman travel yang lain belum ada yang bikin IT. Rata-rata mereka hanya mengambil dalam prosesi pemberangkatan sampai nanti ke ini hanya satu buah video sinematik. Kalau kita per part, misalkan dari pelepasan kita bikin, pelepasan selesai, kita biasanya TL yang berangkat itu langsung ngedit secepat mungkin, maksimal di 15 menit. Dan itu harus diupload ke story Instagram maupun di grup WA para jamaah. Sehingga info itu akan, karena di tempat kita itu keluarga dari jamaah itu bisa ikut masuk ke grup. Jadi harapan kita nanti kalau sudah di tanah haram, keluarga tidak membersamai pun info terupdate dari jamaah itu bisa sampai ke keluarga. Tat, bagi tips dong bagi kami, khususnya teman-teman yang jauh-jauh ini, cara agar bisa umrah itu dengan biro yang amanah. Cara-caranya itu seperti apa? Harus cek apa gitu, Ustadz? Kalau yang utama kan jelas satu harus kalau kita harus mengikuti regulasi dari pemerintah ya, harus satu udah berizin. Kalau umrah itu harus ada izinnya nama PPIU. Ini bisa dicek di aplikasi Smart Umroh ya, jadi bisa dicek
perusahaan ini udah punya izin belum. Oke. Itu satu. Kemudian yang utama lagi adalah jelas dilihat track record pemberangkatannya, Oke. dari pelayanannya, testimoninya dan sebagainya. Ya. Gitu ya. Kalau masalah harga menurut saya relatif ya. Mahal murahnya adalah tergantung Value itu iya, sendiri value juga. yang diberikan itulah. Ya, Itu ya. pertimbangan masing meskipun rata-rata masih akan mencari yang murah. Cenderung lebih murah. Iya, lebih murah. Nanti Tapi apa yang perlu diperhatikan? Karena di bisnis biro umroh dan haji pun perang harga Ya. cukup main juga di Iya. situ tuh. Apa yang perlu diperhatikan? Jangan sampai harganya sama, kualitasnya mungkin beda Iya. atau apa dari hotel kah atau dari pesawat atau jadi seperti apa? kebanyakan orang awam itu kan melihatnya hanya lihat di cost di harga ya, pricing. Yes. Lihat pricing misalkan kalau harga standar minimal tuh dari Kementerian Umroh dan Haji, kalau dulu masih Kementerian Agama itu kan 23,5. Kurang dari itu berarti melanggar ini, takutnya kan tidak layak yang didapatkan. Nah itu kadang orang hanya ngelihat, wah kayak murah harganya misalkan 23,5. Mereka tidak paham tentang di situ itu udah all in belum? All innya apa? Sudah sama perlengkapan kah? Sudah dengan pembuatan paspor kah? Sudah dengan meningitis kah? Sudah dengan perjalanan dari daerah ke bandara di Jakarta, Surabaya atau di Jogja? Ini sangat sangat penting di harga. Bisa juga kelihatan murah tapi belum all in. Kopernya, perlengkapannya belum, handlingnya belum ya, asuransi belum, kemudian pembuatan paspor bikin sendiri, nggak didampingi, ya, nggak dibayar ke. Itu harus faktor yang betul-betul diperhatikan. Kemudian murah dan mahalnya kita ilustrasikan begini. Kita beli kopi seperti ini. Kopi standarnya misalkan harga 30.000 ya. Kelasnya Pot and Brew ya, misalkan seperti ini harusnya 30.000. Ini dengan gula yang komposisinya sudah ditakar, dengan ibaratnya susu yang sudah ditakar. Tapi ketika harga 30.000 ini misalkan terus dijual dengan harga 20.000, logis enggak dengan komposisi ingredient yang seperti tadi? Nggak mungkin kan, mesti akan ada komposisi yang dikurangi, entah itu gulanya, entah itu susunya. Sing harusnya gulanya 2 sendok akhirnya 1 sendok, susunya harusnya kekentalannya 50%, ini jadi misalkan cuman berapa ya, kekentalannya encer banget itu. Itu sangat logis karena pasti ketika harga murah itu ada HPP, mesti ada 1, 2, 3 item yang akan dikurangi. Itu logis di dalam produksi. Siap. Oke, thank you Tat. Ini sedang ramai juga. Banyak anak-anak muda itu yang menyampaikan bahwa jangan pakai biro umroh, mahal, lebih baik berangkat sendiri aja, atau bisa dikatakan backpackeran gitu. Banyak keluar statement anak-anak muda sekarang seperti itu. Nanggapinnya seperti apa, Tat? Kalau kita tuh, kalau di biro umroh haji yang sudah resmi itu kita santai sih sebenarnya. Kalau buat saya begini, segmen backpackeran itu meskipun sekarang regulasi pemerintah sudah membolehkan, tapi kan sekarang masih tumpang tindih. Boleh backpackeran tapi dengan catatan itu hanya sebuah keluarga, circle teman, tanpa untuk menggabungkan orang, tapi katanya backpackeran, tapi di situ ada pengepulnya, tetap ngambil margin di situ, meskipun marginnya sedikit. Tapi kalau seperti itu kan nggak fair. Kita yang punya izin PPIU tiap tahun harus bayar pajak, ya kan? Sementara yang mereka pengepul tidak bayar pajak, makanya murah kan seperti itu. Kemudian di sini keterkaitan dengan umrah itu kan bisnis akomodasi orang ibadah. Ya sekarang kalau buat saya segmennya tetap lebih besar, orang nggak akan pakai backpackeran. Hanya berapa persen? Karena 75% itu mayoritas itu customer umroh haji itu ada orang sepuh. Ya nggak mungkin misalkan orang sepuh atau hatta kalau nggak bawa anaknya yang muda itu yang melek teknologi, reservasi dengan online. Ini sama siapa, meskipun platformnya apa, tapi nanti yang dampingi siapa, nanti di sana pelayannya bagaimana, tetap orang nggak akan mantep. Tetap masih mantep dengan konsep ketemu, oh itu punya Ustadz A, punya Ustadz B, oh itu pendampingannya udah keren, kita udah tahu kualitasnya. Tetap lebih di seperti itu. Dan backpackeran juga mohon maaf,
kembali kalau backpackerannya itu anak muda yang sudah punya ilmu, sudah ngaji, Iya. monggo. Pas. Iya pas. Tapi Oke. kalau belum punya ilmu, ya kan, umrah haji bukan sekedar kita belajar mau umroh itu dengan melihat kiai YouTube ya, Oke. atau Ustadz Google ya, ya kan. Jadi tafsirnya nanti beda. Ini Oh. keterkaitan ibadah. Nah contoh kalau tidak punya ilmu, coba sekarang lihat kalau bosku tuh kemarin pernah umroh. Coba ketika prosesi tawaf saja dilihatlah, Iya. bukan hanya orang muda. Tawaf di dalam fikih itu kan disebutkan tawaf itu sama dengan sholat. Iya. Jadi apa hukum-hukum yang melekat dengan sholat dan adab-adabnya itu juga melekat di dalam tawaf. Ya, bayangkan ketika kita sholat, ketika kita tawaf yang sama dengan sholat, kita di depan Ka'bah lagi tawaf, kita dengan selfie, live streaming. Oke. Ini kan tanpa ilmu. Yes, yes. Kita ilustrasikan kita sholat sambil live streaming, sambil ngomong, sambil moto diri. Sah nggak sholatnya? Iya, enggak. Nah ini salah satu ilmu yang memang harus betul-betul dipunyai oleh calon jamaah umroh. Oh, Jadi oke. untuk backpackeran nggak selalu, buat saya nggak selalu recommended. Kecuali merecommended kalau dia Yang berilmu paham. monggo. Oke. Di bisnis ini, biro umroh ini, umroh dan haji ini, sampean memadukan antara dunia dan akhirat, kurang lebihnya seperti itu. Sampai saat ini sudah berkembang, bertumbuh. Yang tadinya ada di Wonosobo, sekarang udah ada juga di Cilacap. Ustadz, bagi tips ke kami, ke anak-anak muda nih, khususnya yang mau mulai usaha itu, gimana caranya berani untuk ngambil peluang atau mau usaha, ngawalinnya gimana? Sebetulnya dia udah tahu, ini bagus nih, saya mau usaha nih. Gimana caranya untuk memantapkan hati saya mau usaha gitu? Oke, untuk tadi ya tipsnya untuk memulai sebuah usaha ya memang perlu keberanian. Apalagi kalau mentalnya sudah mental pekerja ya. Oke. Mental pekerja itu mental yang takut melangkah. Dan memang betul yang namanya bisnis menjadi entrepreneur itu harus berani mencoba. Jangan Iya. takut bayangan. Cuman kembali untuk anak-anak muda, mohon maaf, keberanian itu juga harus dibedakan. Karena anak muda biasanya di usia 30 tahun ke bawah ataupun sampai di titik 35 tahun ini mereka lagi sangat ambisius ya. Jadi ambisius itu apa ya? Beda tipis ya antara sebuah cita-cita dengan ambisi ya. Dan ambisi ini masih menghancurkan. Dari Oke. pengalaman kita ya Oke. selama kita Allah kasih umur kita sampai sekarang di titik 45 tahun itu, ternyata ambisi itu pasti akan menghancurkan. Oh, oke, Karena oke. menggebu-gebu itu ya, jadi kadang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dalam di bisnis apapun. Oke. Itu akhirnya nggak punya rem, akhirnya di titik tertentu. Tapi karena keberanian itu biasanya akan menjadi sebuah pembelajaran. Siap. Harus berani mencoba. Seberapa penting kolaborasi dalam bisnis, Dad? Sebenarnya di dalam Islam udah jelas ya. Kenapa dipentingkan namanya jamaah ya, berjamaah, karena kekuatan satu orang dengan berjamaah beda. Oke. Kalau di Indonesia kan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebenarnya itu sebuah istilah dari pentingnya sebuah kolaborasi. Di dalam Islam lebih dikenal dengan namanya bersirkah, bekerja sama. Bisnis apapun butuh sirkah, butuh kerjasama, tidak bisa berdiri sendiri. Untuk orang awam lebih baik cari guru real, Iya. gitu ya, Iya. dan cari biro umroh yang terpercaya. Iya. Salah satunya ada di Pamaja, best partner of your journey. Alamatnya di mana aja, Dad? Ada di Wonosobo, Jalan Sirandu, ya, di Wonosobo. Kemudian kalau di Cilacap ada di Jalan Bisma, Gumilir. Untuk alamatnya ada di bawah sini. Thank you, Dad, karena Ya, banyak welcome. peluang, banyak pilihan. Oke.